Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI ke Kepulauan Riau, jumlah SDM kesehatan di Kepulauan Riau dinilai sudah memadai. Namun masih ada ketimpangan dalam pendistribusiannya. Komisi 9 DPR RI mendorong adanya pemerataan tenaga medis dan tenaga kesehatan guna menjamin pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Komisi 9 DPR RI mendorong pemerataan tenaga medis dan tenaga kesehatan di Kepulauan Riau guna menjamin pelayanan kesehatan di seluruh kabupaten kota provinsi tersebut. Pasalnya, jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau lebih banyak menumpuk di Kota Batam. Anggota Komisi 9 DPR RI Darul Siska menuturkan dari total 477 dokter spesialis di Kepulauan Riau, 294-nya berada di Kota Batam dan 81 orang di Tanjung Pinang. Sementara di kabupaten kota lainnya seperti Pulau Bintan, Pulau Karimun, dan Kepulauan Anambas tidak mencapai 50 orang. Di bidang kesehatan, kita melihat dari segi jumlah tenaga kerjanya, menurut jumlah nakesnya memadai. Tetapi distribusinya yang sangat timpang masih. Artinya di Kota Batam sangat berlebih, baik dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan dokter gigi spesialis, sementara daerah-daerah yang kepulauan itu sangat minim. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto menambahkan, untuk menjamin layanan kesehatan yang merata diperlukan peningkatan jumlah dokter spesialis. Maka kami berharap segera ditingkatkan jumlah dokter spesialis di Kepri, lalu distribusi mereka ditempatkan di seluruh kabupaten yang ada di Kepri. Nah, tentu ini butuh regulasi nasional untuk percepatan pendidikan dokter spesialis. Amanat Undang-Undang Kesehatan, pendidikan spesialis berbasis hospital harus segera diselesaikan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fitian Aunila, TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah menargetkan penurunan angka prevalensi stunting per tahun agar dapat mencapai target nasional di tahun ini. Komisi 9 DPR RI mendukung segala upaya penurunan stunting. Untuk itu, pelibatan seluruh pemangku kepentingan diperlukan guna menghilangkan stunting dan mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Pemerintah menargetkan menurunkan angka prevalensi stunting 3,8% per tahunnya agar dapat mencapai target nasional 14% pada tahun 2024. Komisi 9 DPR RI mendukung segala upaya penurunan stunting. Untuk itu, pelibatan seluruh pemangku kepentingan diperlukan guna menghilangkan stunting dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam kunjungan kerja reses ke Tanjung Pinang, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Kurniasi Mufidayati mengapresiasi keberhasilan Kota Tanjung Pinang dalam menekan angka stunting menjadi 15% yang mana di tahun sebelumnya masih di level 18%. Dalam hal ini, Komisi 9 DPR RI juga menerima aspirasi pemerintah kota soal ketersediaan alat kesehatan dan fasilitas kesehatan yang masih kurang maksimal. Komisi 9 DPR RI bisa melakukan kunjungan reses ke Kota Tanjung Pinang. Kota kecil tapi sangat luar biasa kemajuan-kemajuannya. Kami memberikan apresiasi untuk peningkatan angka harapan hidup dan juga tadi kita juga banyak diskusi tentang apresiasi untuk penurunan angka stunting dari 18 ke 15. Di 2024 kan kita mentargetkan secara nasional 14%. Mudah-mudahan bisa mengendorse untuk target nasional ke 14% karena sudah 15%, sedikit lagi untuk ke 14%. Lebih lanjut, Kurniasi mendorong penambahan fasilitas kesehatan di Kota Tanjung Pinang karena Komisi 9 bertanggung jawab untuk pengadaan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh rumah sakit yang berada di daerah terpencil. Komisi 9 DPR RI berharap ke depannya Tanjung Pinang memiliki rumah sakit tipe A. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen melaporkan. Indonesia merupakan negara maritim dengan luas wilayah laut Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Melihat potensi laut yang sangat besar di Indonesia, Wakil Ketua DPR RI, Rahmat Gobel menegaskan
bahwa sudah saatnya Indonesia menguasai teknologi pengolah air laut menjadi air minum dan air bersih demi kehidupan masyarakat. Mengingat pentingnya menguasai teknologi pengolahan air minum dan air bersih dengan menjaga ekosistemnya, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Rahmat Gobel menegaskan, sudah saatnya Indonesia menguasai teknologi pengolah air laut menjadi air minum dan air bersih demi kehidupan masyarakat. Ia berpendapat teknologi pengolahan air bersih akan sangat bermanfaat, mengingat Indonesia terdiri dari beberapa pulau dan dikelilingi oleh ekosistem laut. Kunjungan saya ke Turki, Istanbul dan dilanjutkan ke Hungaria ini adalah untuk melihat dan diskusi dengan para pelaku yang perusahaan teknologi yang bergerak di bidang untuk penjernihan air. Ya, karena khusus di daerah Indonesia Timur, lebih khusus lagi di Gorontalo itu, kita masih sangat kekurangan masa kebutuhan akan air jernih, apalagi air minum. Nah, oleh karena itu saya mendapat diinformasikan bahwa di Turki ini ada teknologinya lebih bagus dan lebih murah. Setelah sebelumnya saya di Istanbul diskusi dengan perusahaan teknologi yang mendevelop akan sistem, baik itu dari air laut maupun dari air sungai maupun yang lain. Lebih lanjut, Rahmat Gobel menyampaikan bahwa teknologi pengolah air laut ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi, karena pengeluaran biaya lebih murah dibandingkan dengan membangun waduk atau bendungan. Dari Budapest, Hungaria, Muhammad Samsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Sepanjang tahun 2023 ada 30 kasus perundungan yang terjadi di Indonesia. Apa yang menyebabkan kasus perundungan ini semakin marak di Indonesia? Bagaimana sejauh ini kurikulum Merdeka membina karakter generasi penerus bangsa? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Perundungan yang terjadi di kalangan siswa tidak mengenal jenjang pendidikan dan status dari sebuah sekolah. Kasus perundungan di sekolah tidak pernah lepas dari perhatian Komisi 10 DPR RI, terutama saat rapat dengan Mendikbudristek. Pembinaan karakter harus diperkuat dalam kurikulum pendidikan. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia, ada 30 kasus bullying atau perundungan di sekolah sepanjang tahun 2023. 80% terjadi di sekolah yang dinaungi Kemendikbudristek dan 20% di sekolah yang dinaungi Kementerian Agama. Dari 30 kasus perundungan pada 2023, 50% terjadi di jenjang SMP sederajat, 30% di jenjang SD sederajat, 20% di jenjang SMA, SMK sederajat. Kasus perundungan di sekolah tidak pernah lepas dari perhatian Komisi 10 DPR RI, terutama saat rapat dengan Mendikbudristek. Pemerintah diminta segera mengambil langkah serius menangani kasus perundungan di lingkungan pendidikan.
Salah satunya dengan penguatan pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah. Untuk membantu pembentukan karakter siswa, termasuk kesehatan mental siswa itu sendiri, pemerintah seharusnya menyadari pentingnya keberadaan guru yang khusus melakukan bimbingan konseling mulai dari tingkat SD hingga SMA. Guru bimbingan konseling bukan hanya untuk membimbing atau mengatasi siswa yang melanggar aturan sekolah, tapi juga membimbing para siswa memiliki keterampilan sosial, memahami dan memecahkan masalah yang terjadi, serta membantu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kita maknainya guru bimbingan konseling tuh gini, kalau yang bandel pasti dipanggil gitu. Padahal sebetulnya bukan, bisa jadi anak yang tertekan di rumah membutuhkan penyaluran cerita, curhat sama guru bimbingan konseling bisa. Sayangnya nih SD itu nggak ada guru bimbingan konseling. Kalau anak sekarang bilang toxic family gitu ya, itu kan harus diselesaikan. Bisa jadi orang tua tidak menyadari, tapi ke sekolah lihat bahwa ada persoalan yang harus diselesaikan, harus diatasi, maka kemudian harus ada guru yang secara khusus melihat. Nah, ini jadi bagian yang mestinya difikirkan oleh pemerintah. Saat ini kurikulum pendidikan yang diterapkan di Indonesia mengacu pada kurikulum Merdeka yang disusun dan diluncurkan pemerintah dalam berbagai episode atau tahap. Sayangnya, kemampuan mendasar dalam pembentukan karakter siswa sejak pendidikan dasar masih kurang. Anak-anak sejak pendidikan dasar sudah dibebani dengan berbagai proyek pelajaran yang tidak jarang membuat siswa tidak lagi memaknai prosesnya karena lebih dituntut hasil akhir. Akibatnya, siswa kehilangan kemampuan menceritakan kendala atau persoalan yang dihadapi, termasuk kondisi emosional siswa saat mengerjakan proyek dari guru yang akhirnya memicu tumbuhnya bibit bullying. Ketika berbasis proyek, dasarnya itu harus diberikan dulu. Nah, di kita beban pelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD itu sangat besar. Mestinya mereka sudah mulai dikenalkan dengan hal-hal yang mendasar saja. Bahasa, kemampuan berbahasa, terus soal bagaimana mengemukakan perasaan, mengemukakan pikiran, itu kan terstruktur ya pengetahuan berbahasanya. Perbaikan dan penguatan pendidikan karakter bagi siswa sejak tingkat dasar tidak hanya tanggung jawab Kemendikbudristek, namun lintas sektoral, baik Kementerian Agama, Lembaga Penegakan Hukum, Kementerian PPPA, Kemendagri, serta Kemenkominfo. Di era digital saat ini, penyebaran informasi atau konten di dunia maya harus benar-benar diperhatikan, karena banyak konten yang justru membuat anak-anak meniru perilaku antisosial, kehilangan empati, dan bibit kekerasan pada anak. Kita tahu nilai-nilai agama itu cukup banyak yang mengandung nilai baik yang harus diterapkan di dalam keluarga dan sekolah. Begitu juga nilai-nilai budaya yang diwariskan bangsa kita itu sangat luhur, termasuk misalkan saling mengasihi, ya, kemudian tolong-menolong, toleransi dan segala macam itu bisa dijadikan modal pembentukan karakter anak-anak kita. Pembentukan karakter siswa harus dilakukan setiap hari, melibatkan peran guru dan orang tua yang saling mendukung. Orang tua tidak bisa hanya melimpahkan pada guru dan sekolah, namun harus ikut belajar. Di sisi lain, guru perlu mengubah sudut pandang dari fokus pada hasil akhir menjadi lebih ke penekanan pada proses di baliknya, dengan terus memberikan pendampingan pada siswa. Kurang dari sebulan jelang bulan Ramadan, harga sejumlah bahan pokok merangkak naik. Berdasarkan pantauan tim TVR Parlemen di laman resmi Panel Harga Badan Pangan Nasional, harga rata-rata bahan pokok di tingkat nasional mengalami kenaikan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK.
BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. In talks on the sidelines of the 14th APA meeting, the Committee for Interparliamentary Cooperation of the House discussed bilateral diplomatic and interparliamentary relations with the Azerbaijan Parliament. Don't forget to watch House News only on TVR Parliament. Anda kembali di TVR 17. Terkait kenaikan harga bahan pokok di tingkat nasional, anggota Komisi 6 DPR RI, Muslim menegaskan, Kementerian Perdagangan harus serius dalam menstabilkan harga di pasar. Selengkapnya berikut laporan rekan kami, Nazia Sudirja yang ada di Komisi 6 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa harga bahan pokok penting dan juga strategis ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan pemirsa, seperti cabai, bawang merah, bawang putih, minyak goreng dan juga beras pemirsa. Bahkan saat ini harga beras sudah mengalami kenaikan hingga 16.200 per kilogram ya pemirsa. Dan oleh karena itu pemirsa, Komisi 6 DPR RI melakukan rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk membahas terkait dengan kenaikan harga bahan pangan pokok tersebut. Oleh karena itu pemirsa, untuk mendengarkan penjelasan lebih detail terkait dengan pembahasan tersebut, langsung saja kita dengarkan pernyataan dari anggota Komisi 6 DPR RI yakni Bapak Muslim dari fraksi Demokrat berikut ini. Migas. Yang kedua tentu Pak Menteri ini yang menjadi sorotan, tentu ini menjadi catatan buat kita semua Pak Menteri. Kita tahu akhir-akhir ini Indonesia dihadapkan juga dengan banyaknya persoalan seputar kebutuhan pokok masyarakat, ya kan, dari mulai kelangkaan, kemudian kenaikan harga minyak goreng, kacang kedelai yang membuat pengusaha tahu dan tempe berhenti berproduksi. Termasuk juga harga cabai Pak Menteri, gas ini terasa betul nih Pak Menteri ini. Ini juga luar biasa, daging sapi, kemudian juga gula sekarang sudah banyak juga yang kita lihat sudah sepi di pasaran, ya kan. Kemudian yang kedua berkaitan minyak goreng. Saya pikir ini satu sisi kita apresiasi ke Pak Zulhas ini ketika persoalan minyak goreng luar biasa ada solusi dengan minyak kita. Saya ingin dapat gambaran ini gimana posisi minyak kita hari ini Pak Menteri, karena ini saya pikir solusi yang luar biasa yang dilakukan oleh Pak Menteri ketika itu, yang ketika minyak goreng begitu tinggi Pak Zul masuk dan saya lihat stabil di lapangan dengan solusi minyak kita. Kita ingin dapat gambaran juga Pak Menteri ini posisi case minyak kita ini, apakah ini akan berlanjut terus-terusan atau hanya ketika posisi dalam krisis minyak goreng kemarin. Kenapa? Karena ingin kita tahu betul, kalau ingin kita nggak antisipasi, saya yakin ke depan ini nggak terkendali lagi juga berkaitan minyak goreng. Kemudian juga tentu kita melihat juga salah satu langkah yang dilakukan oleh Pak Menteri ketika harga-harga barang kebutuhan pokoknya naik adalah sidak. Pada pasar-pasar tradisional saya melihat langsung cukup bagus. Tapi kadang-kadang setelah Pak Menteri sidak ini tiba-tiba barang ini hilang lagi Pak Menteri ini. Ya, ini real kenyataan. Tentu kita berharap ini ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kementerian Perdagangan ini berkaitan, saya nggak tahu nih siapa di balik ini semua. Pasti permainan ini kan pasti di akhir-akhir, apakah di menjelang Idul Fitri dan Natal, kemudian akhir tahun. Saya pikir ini bukan hal yang baru. Kita harapkan ada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Yang kedua tentu untuk mensikapi itu semua, tentu kita harapkan ada satu skema koordinasi Pak Menteri, yaitu berkaitan juga konsolidasi dengan lembaga, khususnya lembaga atau badan terkait
ya terutama di Badan Pangan Nasional. Saya ingin dapat gambaran juga seperti apa sih sebenarnya antara Kementerian Perdagangan ini dengan Badan Pangan seperti apa. Jadi sehingga kalau dua lembaga ini saya yakin bisa bersinergi, ini langkah-langkah konkret untuk mengantisipasi yang kita anggap ini udah tradisi Pak Menteri. Kita harapkan di era Pak Zul ini kita akan support penuh Pak. Jadi sehingga persoalan ini bisa ada solusi yang terbaik. Yang kedua terkait juga dengan polemik minyak goreng. Kita tahu betul bahwa kita lihat dari sisi pengeluaran, komponen terbesar adalah konsumsi rumah tangga. Ini tumbuh hanya 2,2% sepanjang tahun 2021. Ini tentu kita melihat bahwa ada kondisi rendahnya perbaikan ya daya beli masyarakat. Biarpun kita lihat kondisi ekonomi kita juga hari ini tidak baik-baik aja Pak Menteri. Ini perlu juga ada kebijakan terpadu dari pihak kementerian jadi sehingga daya beli masyarakat ini bisa terus naik jadi sehingga konsumsi juga bisa didorong semaksimal mungkin. Saya pikir itu beberapa hal pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi pernyataan yang disampaikan oleh anggota Komisi 6 DPR RI yakni Bapak Muslim dari fraksi Demokrat. Tadi disampaikan bahwa Kementerian Perdagangan RI ini perlu untuk terus melakukan pengawasan terutama ke pasar-pasar tradisional pemirsa, karena memang sebetulnya Kementerian Perdagangan RI ini sering melakukan sidak ke pasar tradisional, namun ketika sidak selesai dilakukan ini harga bahan pangan pokok ini kembali naik dan menjadi langka kembali pemirsa. Oleh karena itu pengawasan untuk terus dilakukan dari Kementerian Perdagangan RI ini utamanya untuk menjaga harga beras dan juga harga minyak yang saat ini melonjak naik. Tadi juga disampaikan bahwa Kementerian Perdagangan RI ini juga perlu terus melakukan koordinasi dan juga sinergi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Badan Pangan Nasional untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok, juga untuk mengantisipasi kenaikan harga utamanya menjelang puasa dan juga lebaran yang sebentar lagi akan datang pemirsa. Dan pemirsa, demikian yang dapat saya laporkan. Saya Nazia Sudirja kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan bersama rekan kami, Vincent Aldi. Ya, terima kasih rekan Diva dan apa kabar pemirsa? Kembali lagi dalam segmen media online bersama saya Vincent Aldi. Mari kita menuju ke berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu hanya menyalahkan cuaca, Presiden Jokowi dinilai tidak memberi solusi atas kenaikan harga beras. Pemirsa dapat saksikan di layar kaca Anda pemirsa, beberapa media menyoroti mengenai anggota Komisi 4 DPR RI, Johan Rosian, merespon perkembangan harga beras yang semakin ugal-ugalan dan bahkan dinilai sebagai harga beras tertinggi dalam sejarah. Kondisi harga beras yang semakin mahal dan stoknya di pasaran semakin langka ini menurutnya akibat dari kegagalan pemerintah dalam hal produksi beras dan buruknya tata kelola beras mulai dari hulu sampai ke hilir.
Dan Johan membenarkan terjadinya penurunan produksi beras ini merupakan akibat perubahan iklim, tetapi jumlahnya tidaklah signifikan. Dan justru penyebab signifikan dan terus menurunnya produksi beras adalah terjadinya laju alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian yang terus meningkat setiap tahunnya. Dan penurunan produktivitas padi dan beras akibat dari penggunaan pupuk dan pestisida berlebih. Bahkan pemirsa, Johan menilai kebijakan impor beras selama ini yang selalu merugikan petani dan masyarakat luas menjadi sebab rusaknya kemandirian pangan nasional. Politisi fraksi PKS itu pun berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan beras ini. Dan kita akan beralih ke berita selanjutnya pemirsa yang menjadi headline di media online, yaitu KWP Cup Mini Soccer 2024 ajang perkuat solidaritas antar wartawan. Pemirsa dapat saksikan lagi di media online yang menyoroti Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP secara resmi kembali menggelar turnamen mini soccer KWP Cup 2024 di lapangan sepak bola Kompleks Parlemen Senayan pada Sabtu 2 Maret lalu. Anggota DPR RI Heman Kairon dalam kesempatan ini pun mengapresiasi langkah KWP yang tiada lelah sepanjang tahunnya terus berkegiatan dalam mempererat solidaritas dan kebersamaan. Dan lebih lanjutnya pemirsa, politisi fraksi Partai Demokrat ini mengungkapkan DPR sebagai pusat perhatian publik dalam berbagai pengambilan kebijakan negara dan berbagai keputusan politik nasional tentu juga harus dibarengi oleh banyak kegiatan yang bersifat meningkatkan kesehatan seperti halnya KWP Cup Mini Soccer 2024 tersebut. Dan itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini, yaitu menyalakan cuaca. Presiden Jokowi dinilai tidak memberi solusi atas kenaikan harga beras dan KWP Cup Mini Soccer 2024 ajang perkuat solidaritas antar wartawan. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Saya Vincent Aldi, kembali ke rekan Diva. Terima kasih rekan Vincent yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.